Gimana Pak rasanya kembali lagi ke line up Top of the League? Setelah FIFA Matchday-nya kejauhan soalnya kemarin Wes. Bolivia kesana lagi, jadinya perjalanan jauh. Dipanggil timnas ya Pak? Kembali lagi akhirnya Kembali sekarang. lagi ya. Kemarin yang main kebetulan Wonderkid Pak, Bapak lagi absen Pak. Wih. Conor Bradley sama Jaden Dance kemarin. Oke. Iya. Ini Jaden Dance ya. Main berdua doang soalnya gitu. episode terakhir. Sempat ya. Sempet berdua doang. Gitu. Nggak bertanggung jawab, meninggalkan. Kenapa? Bertiga berdua. Kemarin ini Oh saya iya, ditinggal. yang saya dong. ditinggal. Oh Saya iya. ditinggal. Iya. Ada ini Ah, dipanggil juga. panggil juga. Panggil. Astaga. Oke. Salah lagi. Salah lagi. Agak kacau. Udah nggak usah gitu, langsung aja. Langsung aja, oke. Hilangin aja. Langsung aja. Disensor pip gitu. Udah? Oke, 3, 2, 1, action. Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi di Top of the League episode ke-9. Number 9 ya kan, nomor legenda di sepak bola biasanya ditaruh di depan striker, dan mungkin episode ini menjadi episode yang melegenda bagi Top of the League. Dan kembali lagi bersama gue Hanif, dan seperti biasa ditemani oleh dua punggawa krusial Top of the League. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andika dan Mas Emir. Sehat Pak, Mas Emir? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Gimana nih libur lebaran? Libur lebaran lebih fresh ya. Udah alhamdulillah habis puasa, sekarang udah kembali ke rutinitas, jadi udah lebih fresh. Kembali lagi kilogramnya. Lebih iya, betul itu juga. Gimana Pak? Ya, jaga Jakarta lah. Nggak kemana-mana. Iya. Mencoba menikmati. Kalau lu kemana lebaran? Nggak kemana-mana sih. Iya, ntar salah ngomong lagi. Kalau gitu kita langsung aja ke segmen pertama. Kita buka dengan kabar bahagia di mana Timnas Garuda Muda, Garuda Asia berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Kita ucapkan selamat bagi teman-teman muda kita. Adik-adik muda. Adik-adik muda. Mas. Ini merupakan pertama kali Timnas Indonesia, Timnas Muda lolos ke Piala Dunia U17 secara kualifikasi, Pak. Melalui jalur Kualifikasi, jalur Tantangan. keras, ya, jalur. Nggak ada tuan rumah. Iya, Jalur berbatu, berkerikil. Iya. Nah, gimana Pak tanggapan Pak Dika? Oke, jadi sebenarnya kan pakai baju Jepang nih memang hanya ada di ruangan ini, hanya yang boleh lolos saja. Wah, Iya. Jadi betul. semoga ketularan nih, kalau yang ini ketularan masuk Piala Dunia nanti senior yang moga-moga kan. Iya. Nah, tapi yang untuk Garuda Muda nih, saya salut ya kalau boleh kita katakan bahwa perjuangan mereka memang sejak mereka masih under 16, kemudian sekarang lolos ke Piala Asia-nya membuktikan yang nomor satu adalah cara main mereka sih. Cara main mereka kayak mereka udah kelihatan punya filosofi, punya DNA-nya, caranya para pemainnya juga nggak sembarangan langsung pencet R1, R2 gitu, sprint. Iya. Main tenang, one touch. Tapi kita bisa melihat sebenarnya sosok pentingnya Coach Nova Arianto. Kalau misalnya kita banyak lihat dari cuplikan-cuplikan di sosial media, bagaimana dia disiplin sekali memberitahukan, dan keren juga lah, akhirannya tuh pakai boys, pakai emas gitu. Jadi ceritanya inilah pola-pola pendekatan psikologi di sepak bola ya sebenarnya yang harus kita berikan acungi jempol buat Coach Nova, dan ini adik-adik ini membuktikan bahwa mereka punya kualitas. Semoga juga nantinya di ajang Piala Asia ini juga Benar. bisa sampai bisa juara atau Betul. moga-moga pokoknya Amin. sepanjang mungkin lah mereka bisa main. Gimana Mir? Kembaran? Matthew Baker? Oh iya, rambut kayak Matthew Baker ya. Yoi. Iya, setuju tadi sama yang Pak Dika bilang ya. Kalau ngelihat klip-klip Coach Nova tuh dia punya aura tersendiri lah. Gimana dia ngebangun tim ini dari hal detail, dari bahkan kayak gerakan badan aja tuh sampai sedetail itu dia atur kan di kepelatihan ini, dan kelihatan hasilnya, mainnya juga solid sesuai kapasitas lah. Maksudnya mainnya efektif, dan kemarin lawan Korea apalagi diserang abis-abisan tapi tetap full fokus, dan akhirnya bisa cari momen dan bisa manfaatin momen itu. Jadi overall keren banget dan bangga banget lah timnas bisa lolos jalur Betul. kualifikasi
untuk Piala Dunia. Dan benar di Piala Asia ini juga bukan berarti kita juga udah puas ya, ini Iya. bisa bicara banyak juga sih, bahkan mungkin bisa juara, who knows, tapi ya Amin. semoga bisa semifinal final Bisa itu sampai jauh bisa ya. banget. Dan ngomongin soal Coach Nova nih Pak Mir, selain tadi sosoknya kita udah bahas, dia juga semua serentak juga memberikan pujian bagi beliau, Ya. maupun media maupun netizen gitu kan. Dan memang bisa dibilang role-nya ini cukup sangat krusial gitu. Dan mungkin yang lain adalah role krusial adalah dari pemain-pemainnya sendiri. Ya kan, yang dia istilahnya dia tempa seperti besi gitu ya, dari latihan fisiknya yang keras ala-ala militer gitu kan. Mungkin salah satu yang bersinar selain dari Evander mungkin Muhammad Zahabi Goli Pak, dengan 1 gol dan 1 asisnya kemarin di pertandingan melawan Yaman yang 4-1. Gimana Pak beliau nih sebagai the next mungkin? Ya, kembali lagi formnya masih sangat baik ya. Kalau kita lihat juga gol ini juga mempunyai advantage bahwa di Persija Jakarta dia juga dimainkan juga, diberikan kesempatan untuk latihan maksudnya, untuk di tim senior. Jadi kedewasaannya kelihatan sekali di lapangan bahwa main simple, nggak lihat dari sisi bahasa kasarnya adalah gerasak gerusuk lah istilahnya. Tapi gimana caranya dia bisa lihat pola permainan 1-2, terus kemudian juga bisa melihat pemain di pertandingan pertama khususnya ya, waktu lawan Korea pun juga dia banyak mencoba sekali through ball dan bola-bola yang gimana caranya mengarahkan, memindahkan bola ke daerah-daerah yang kosong. Meskipun tekanan lawan Korea luar biasa gitu kan, tapi kemarin ketika lawan Yaman sudah bisa lebih lepas. Dan saya salut juga untuk Coach Nova bisa memberikan kesempatan rotasi pemain yang luar biasa cepat ya. Kalau kita lihat bahkan Goli di 2 pertandingan meskipun di babak pertama tampil impresif, tapi di babak kedua diganti. Itu untuk membuktikan mungkin proteksi ataupun hal-hal yang kaitan dengan masalah taktikal. Jadi itu yang mungkin bisa kita lihat keberanian seorang Coach Nova, tidak ada spesial di dalam satu tim, tetapi memberikan kesempatan yang cukup rata untuk para pemain yang lainnya gitu. Jadi ada hal-hal yang pembagian dari sisi masalah teknis dan juga psikologisnya mungkin diperhatikan sekali oleh Coach Nova, mengingat ini masih timnas usia muda. Gimana Mir? Zahabi Goli. Dan tadi juga Coach Nova juga ngebatasin banget main sosmed ya Pak ya. Betul. Di tim itu juga salah satu contoh yang sangat oke, karena gue juga baca Coach Novanya pun meminimalisir dirinya main sosmed juga. Jadi dia juga sebagai role model lah ke anak-anak ini, kalau emang sosmed nih dikurangin banget. Dan ngelihat seluruh permainan tim, dan kemarin Goli cetak gol keren banget dari luar kotak penalti dan 1 assist juga. Jadi perannya emang sangat penting di tim ini, dan juga semoga sih setelah ini juga dia masih ini ya, maksudnya yang penting kan walaupun sekarang dia ya bersinar gitu, tapi nextnya nih semoga dia terus mempertahankan, karena di Persija udah beberapa kali ikut latihan sama senior, terus di awal musim main di Piala Presiden. Jadi semoga ini cuman baru the beginning lah, asik. Menunggu debut resmi di Liga 1 musim ini resmi ya, di moga-moga kita profesional. Jadi semoga nextnya setelah timnas juga di klub, Goli juga mulai tampil reguler lah, kayak Yamin Lamal kebalik. Kayak namanya Yamin Lamal, kayak namanya menjebak. Iya, menjebak banget. Kayak Lamine Yamal kan usia muda tapi udah reguler. Nah, semoga Goli bisa reguler juga tuh. Amin. Sama-sama pintu gerbang nggak cuma dari untuk Zahabi Goli, tapi untuk juga timnas Indonesia kita agar bisa melaju ke tahap-tahap selanjutnya ya. World Cup here we come gitu ya. Dan raihan manis tidak hanya diterima oleh timnas U17, tapi juga dari anak-anak perempuan bangsa kita nih Pak. Betul. Dari ketiga pemain wanita yang sedang merumput di Filipina, Pak. Dengan Makati FC Football Club di Philippine Football Federation Women's League ya. Ada Sheva Imuch, Salika Aurelia, dan juga Gea Yumanda. Bermain bersama-sama di satu tim, 3-3 starter, dan juga bermain cukup baik di 2 kemenangan terakhir Makati FC nih, Pak. Gimana nih, Pak, perkembangannya? Nomor 1 yang paling penting adalah mereka punya kesempatan main dulu secara reguler. Tekanan main di timnas dan tekanan main di klub tuh beda. Karena bagaimana caranya kehidupan sehari-hari mereka sebagai pemain profesional
murni untuk bisa membiasakan diri latihan, terus kemudian juga daily life mereka ya, tekanan-tekan dari sisi masalah drama hidup dan segala macam. Tapi kembali lagi mereka penuh konsentrasi bagaimana menjalani bisa bermain di klub. Ini sangat penting gitu daripada mungkin oke, masuk timnas bagus, tetapi tolak ukurnya kan sebenarnya ada tuh masalah performa yang turun naik seperti roller coaster lah misalnya. Nah, kita bisa melihat bahwa peran tiga pemain ini, Seva, Salika dan Gea, impresif di dua pertandingan. Salika kembali lagi bisa menjadi seorang defender tangguh gitu ya, yang sangat layak masuk tim nasional saya rasa untuk bisa bareng-bareng memajukan sepak bola wanita di timnas. Gea juga di midfield sangat solid sekali. Kalau kita lihat dia motong bolanya luar biasa gitu ya, dan cara pembawaan untuk dari sisi, bahkan di pertandingan pertama melakukan assist 2 kali. Dan Seva adalah seorang Seva penuh kreatif, dia bisa tembakannya percobaan. Mungkin shooting on goal-nya kemarin lawan di pertandingan kedua banyak juga gitu ya. Jadi dan gol di pertandingan pertama cetak gol yang luar biasa juga dari long range juga gitu. Jadi dan surprising buat saya sebenarnya Liga Filipina bagus, enak ditonton, Setuju. ya kan? Jadi benar-benar quality pemainnya juga menarik. Saya rasa akan mendapatkan banyak manfaat lah untuk Seva, Salika dan Gea. Iya, karena kemarin kalau gue biasanya kan bisa dihitung jari lah pernah ngelihat pertandingan wanita kan, dan waktu itu nonton beberapa kali pertandingan PON juga, terus nonton pertandingan di Liga Filipina ini kaget juga karena mainnya ditonton tuh enak banget. Dan kita juga tahu sekarang grow-nya sepak bola wanita tuh udah tinggi banget di luar ya kan, bahkan kalau di luar negeri stadion kalau timnas wanita main tuh juga stadion full. Jadi ini udah pasti bakalan bagus banget buat pemain-pemain kita main di Filipina, dan pastinya bakal ngebantu banget buat mereka nanti kalau dipanggil timnas sih, karena Betul. kuncinya kan main reguler ya Pak. Kuncinya main reguler, karena kalau bisa dipanggil timnas kan TC aja. Kalau ini kan mereka ada bertanding regulernya weekly, jadi pasti nanti timnas bakal lebih oke lagi. Dan sih. mereka punya slot pemain asing cukup lumayan banyak. Jadi dalam satu klub itu nggak berhadapan dengan para pemain dari Asia, dari Filipina aja. Tapi bahkan Makati juga punya pemain dari Ghana kipernya, terus kemudian juga strikernya, dan juga satu dari Thailand. Gitu. Jadi mix culture, mix dari sisi masalah gimana caranya mereka bersosialisasi ya kan, itu membawa sebuah pengaruh sih pastinya gitu. Dan tim-tim lain juga mereka belum berhadapan sama 2 tim kuat ya. Ada Kaya sama Stallion gitu. Tapi itu patut dinanti dan harus ditonton sih sama semuanya. Betul. Untuk bisa ngelihat bahwa memang sepak bola wanita tuh udah sangat menarik. Bahkan kalau misalnya kita lihat udah nggak usah ngomongin UEFA Champions League yang women ya, itu sampai udah sold out kan. Sold out. Main di Wembley, main dimanapun lah, itu tim-tim besar itu. Jadi sebenarnya kita harapkan ini menjadi salah satu pemicu bukti bahwa sebenarnya Indonesia sudah harus punya Liga Putri. Karena juga ngelihat pembawaan pertandingannya itu juga benar-benar profesional, dibungkusnya bagus banget dari broadcasting, komentatornya juga enak, komentator, jadi emang benar-benar semuanya proper banget lah. Dan untungnya permainannya tuh juga gak mengecewakan gitu, benar-benar ditonton tuh enak. Jadi nanti Makati tadi ketemu tim-tim lebih gede sih harusnya bakal lebih seru sih. Meskipun juga mereka juga nggak usah memikirkan masalah stadion, mereka main di satu lapangan berganti-ganti aja, no problem. Tempatnya juga asalkan semua didesain sangat menarik ya, penempatan e-board, terus kemudian dari sisi penampilan di TV gitu. Jadi akhirnya yang nonton juga streaming, tapi betah lah gitu untuk bisa menonton pertandingan itu. Ya. Kalau ngomongin soal tadi ya Pak, e-board dan segala macam itu kita masuk bisnis, tapi kita track back sedikit dengan statistik, dengan Seva 2 golnya kemarin, kemudian Gea dengan performanya di belakang mungkin kayak seperti inverted fullback kali ya, dan kemudian Salika yang mulai umpan-umpan ke depan mungkin jadi ball playing defender. Bisa jadi aset-aset timnas di masa yang akan datang nih kalau dipanggil lagi oleh Coach Mochi. Dan kita langsung ke bisnis tadi nih Pak. Tadi sempat Bapak bilang e-board apa segala macam, streaming service dan segala macam. Sebagai CEO The Football Issues nih Pak, secara bisnis ini pemain-pemain kita di sana gimana nih Pak? Perkembangan sepak bola wanitanya, dan juga apa nih harapan Bapak? Harapannya sebenarnya buat kita
untuk sepak bola putri itu bisnis nomor sekian sebenarnya. Tapi gimana caranya Footballicious atau kita pun nih sebagai orang Indonesia nih mencoba untuk ikut peran serta sekecil mungkin gitu untuk bisa memajukan sebuah hal aset dari sisi sepak bola gitu. Nggak entah itu putra putri, tapi yang jelas peran serta lah gitu, dukungan ataupun bagaimana caranya. Nah kebetulan memang karena kita punya networking yang areanya bisa mungkin lebih dari itu. Ya kita coba push gitu untuk memberikan kesempatan kepada mereka semua ini, Seva, Salika dan Gea. Pastinya awalnya penuh dengan keraguan gitu kan, apakah Filipina adalah negara yang pas untuk bisa mengembangkan sepak bola putri. Tapi ternyata ketika diyakinkan dan akhirnya pertandingan pertama terjadi, sekarang pun akhirnya ngerasa bahwa kayak nggak sabar juga nih nunggu pertandingan berikutnya gitu. Karena kebetulan Makati off sampai 2 minggu ya. Jadi baru tanggal 27 mereka main. Tapi ada satu rasa kayak pengen langsung pengen nonton gitu. Jadi hal ini yang harusnya nanti kita mencoba untuk start from small aja kalau buat di Indonesia. Start from small 2019 pernah dilakukan. Saat itu juga kita juga bisa mendeliver satu sponsor juga untuk Persija Jakarta Putri waktu itu, ya kan. Nah, itu membuktikan sebenarnya kalau kita berkeinginan, berniat baik gitu, pasti jalannya banyak sekali sih untuk bisa terjadi. Jadi let's go lah women football di Indonesia, harus moga-moga bisa segera terlaksana untuk liganya gitu. Jangan 2027 gitu, lama banget. Lamaan gitu lah 2000 ya kan. Ya udah gitu sih sebenarnya ya kita harapkan ini menjadi salah satu pemicu lah. Dan ya apapun bentuknya support yang kita bisa kita lakukan ya kan. Semoga secepatnya mulai ya Pak. Ya, nanti lama lagi kalau nggak ada kita di PS. Iya. Ya kan? Salika ya kan. Karena di itu udah ada kan di PSSI udah kerja sama juga dengan Konami ya. Oh iya benar. eFootball ya. Tinggal di AFC nih kalau Oh, ada iya, sepak iya. bola putri ada main-main putri kita kan lebih seru tuh kalau bisa Iya main sih, di klub-klub betul. mana. Oke, masih di sepak bola domestik nih Pak Mir. Ya, kita sekarang ke liga kita nih, Liga 1. Ingat masih ada Liga 1. Iya, masih ada loh ya. Belum habis. Ya, kembali usai ya. International break dan kembali Liga 1 kembali lagi digelar dan ada beberapa pertandingan yang menarik nih Pak di Liga 1 nih ya. Yang pertama ada Persija melawan Persebaya nih. Rizky Ridho versus Hernando Ari di Gelora Bung Karno. Gimana nih Pak? Prediksinya Pak? Pertandingan yang harus kembali lagi fokus lagi untuk Persija karena mungkin ada beberapa pertandingan terakhir kemarin ya ada beberapa yang hilang konsentrasi ya, boleh dikatakan lawan Madura juga kalah 1-0, kembali lagi nih main di GBK, harus membalikan lagi bahwa mereka menyiapkan bahwa ini adalah pertarungan yang belum usai, kembali lagi harus menata bahwa mereka harus ada sebenarnya harus ya setidaknya di top 3 gitu kan. Jadi memang itu yang harus dikejar oleh Persija sih untuk saat ini. Jadi gimana caranya membuktikan bahwa lawan Persebaya pun mereka sudah balik lagi fokus untuk bisa dapat track yang baik. Gimana Mir? Pak Ini Dika kan tadi Persija nih harus bangkit nih. sebenarnya harusnya dua-duanya harusnya bangkit ya, karena mereka sempat masuk title race sama Persib ya kan, kejar-kejaran, tapi dua-duanya kehabisan bensin, dua-duanya ngedrop. Jadi ini pertandingan penting buat kedua tim sih, buat mepet papan atas terus, terutama Persija kemarin kalah, Ferrari kartu merah, jadi ini pertandingan penting buat kedua tim. Jadi menurut gue sih kalau seri makin enak lagi buat Persib sih di atas ya kan. Ya, Jadi benar. kalau emang masih mau meramaikan nih papan atas, harus ada yang menang sih antara kedua tim ini. Tapi tidak ada yang mengalah ya. Harus fight juga Harus dua-duanya. fight dua-duanya, karena ini biar papan atas makin seru aja. Ya kan? Kemudian ada Stefano Lillipali dan kawan-kawan akan apa bahasanya? Akan terbang menuju kandang macan nih Pak. Harimau ya kan. Maung Bandung di Gelora Bandung Lautan Api akan dijamu oleh Persib Bandung nih Pak. Gimana nih Pak? Poin udah clear 8 poin kalau nggak salah sama Dewa United di posisi kedua. Harus apa nih Borneo supaya mungkin memanaskan juga? Borneo harus mencari form terbaiknya lagi. Ada sesuatu yang salah juga, tiba-tiba kehilangan gaya bermain mereka yang ngotot ya, yang full pace gitu. Tapi memang datang ke Persib tentu saja ini sebuah hal yang sangat berat. Persib main di kandang ibaratnya juga mereka juga apalagi udah kembali lagi bobotoh memenuhi stadion, udah mulai hadir, sangat senang lah ngelihat
aura-aura keramaian hal seperti ini ya. Jadi memang partai yang sangat seru, tapi mungkin menjadi tugas yang sangat berat untuk Borneo untuk bisa coba menahan atau mendapatkan poin. Tapi we'll see. Ya. Cukup kaget ngeliat Borneo di peringkat 7 karena musim lalu mereka juara regular series kan. Betul. Juara liga itu hitungannya sebenarnya. Tapi musim ini ngedrop, ganti pelatih juga kemarin pertengahan musim. Jadi buat Borneo ini lumayan gak jauh sebenarnya gapnya ke 5 besar. Jadi ini pertandingan penting juga. Tapi Persib semakin cepet menang, makin banyak menangnya, semakin cepet juara. Jadi pasti mereka nggak mau kasih lepas juga sih. Tapi menurut gua Persib bakal ambil 3 poin sih, karena mereka udah gak sabar back to back kayaknya. Macan versus lumba-lumba nih ya. Nah dari atas Logonya. Tapi kan pesut ya dia, pesut. Oh iya, lupa. Pesut. Pesut etam. Oke. Dan mungkin Persis Solo harus juga ditahan nih sama apa ya? Nanti dia bilang apa ya? Oh intinya karena dia clear 4 poin. Dari potong dulu. Ayo Persis dulu. Oke. Berarti Persis nih kalau PSS ingin keluar dari zona degradasi, Persis harus ditahan atau mungkin kalah lawan Maluku Utara United. Main di kandang mana tuh? Ya kan? Main di Solo. Ya ini papan bawah ini banget ya. Berubahnya juga cepet banget. Kemarin Madura paling bawah, tiba-tiba dia sekarang udah naik lagi keluar dari 3 terbawah, sekarang PSS paling bawah. Jadi udah setiap tim kalau mau survive ya udah harus menang sih, karena ini masih rapet banget. Dan ya kalau PSS kan fansnya ini ya keren ya kalau full stadion gitu. Jadi kalau mereka turun ke Liga 2 musim depan cukup sayang, karena fans-fans ini bakal kita nggak ngelihat nih. Dan dia pengen ngerasain sih sebenarnya derby. Ya, derby Mataram. Karena kan PSM juga udah naik. Jadi bakal seru banget ya. PSS semoga bisa survive lah musim ini Iya. dari POV fans netral. Iya, Padang sama PSIS juga harus kerja keras juga kan, semua tim ini lagi udah ini banget di level bawah, masih di papan bawah, masih benar-benar perjuangan sampai detik akhir kayaknya. Sampai kau bisa ya PSS. Oke, ya sekarang kita berangkat ke benua biru, di mana tepatnya Champions League telah menggelar laga quarter finalnya semalam ya. Ada 2 laga, Arsenal melawan Madrid dan juga Inter Milan melawan Bayern Munchen. Gimana nih Pak? 3-0 pembantaian El Real oleh The Gunners. Di meriam abis nih kayaknya si Real Madrid ya, apalagi gol-golnya emang luar biasa bagus sih. Ya, Declan Rice free kicknya tumben-tumben, nggak tahu tuh bisa 2 kali lagi. Dan Merino juga golnya cakep banget gitu. Golnya cakep. One touch benar-benar. Jadi ini semua serba salah. Kalau misalnya di sepak bola pasti udah kayak gitu kan. Udah semua is all about mistake kalau dari sisi Real Madrid kemarin kayaknya boleh dikatakan. Tapi ya janjinya Vasquez juga gitu. Kita adalah Real Madrid. Jadi tetap aja angka 3-0 belum bisa mengamankan Arsenal kan sebenarnya ini Champions League. Tapi kalau kita lihat performanya Arsenal memang sebenarnya udah lagi bagus ya kan. Kalau kita lihat tanpa Gabriel padahal gitu yang cedera, dan barisan pertahanannya juga kelihatan kemarin solid banget. David Raya juga lagi on fire juga gitu ya. Tapi ya kita lihat ini yang membuat kita kayak gini-gini nih mau nonton lagi gitu ya. Kalau timnya udah kalah sih sebenarnya. Champions League ternyata Champions League belum selesai gitu. Jadi karena semua pemain keluar stadion ditanya percaya nggak bisa balik? Iya pada PD semua. Jadi pemain Madrid pada PD semua. Lihat aja di Bernabeu. Dan satu hal yang harus dilakukan sama Jude Bellingham, keluarin lah tuh jersinya deh. Oh iya, kemarin dia main pakai masukin di tak ya. Kondangan kali itu masukin jersey. Nomor 5 kayak Rizky Ridho dia. Iya, bener ya. Itu berarti emang udah satu turunan semua tuh. Nomor 5 pasti necis ya. Gimana Mir? Aduh. Nih set piece FC is back ya. Set piece FC. Ban it like Declan. Itu dia. Karena free kick-nya cakep banget. Dua-duanya cakep banget. Yang kedua apalagi tuh bener-bener pojok atas. Gak bisa di save. Dan kaget sih ngelihat. Biasanya kalaupun kalah gak 3-0 sih. Dan di Bernabeu di comeback. Nah ini kayak 3-0 buat comeback di Bernabeu kayaknya bakal berat. Tapi semoga, kalau gue sih pengen comeback sih ya. Karena kayaknya kalau Arsenal bisa ngelewatin Madrid kayaknya
udah ujiannya itu ujian paling besar menurut gua karena Tapi di Champions League tahun berapa waktu itu ada tim yang leg 1-3-0 terus kalah 4-0 ya? oh Enggak juga iya sih, itu jadi nggak selesai juga. Trent Alexander-Arnold quick free kick itu kan. Iya. Corner taken quickly. Ah itu dia. Origi. Iya. Itu jadi emang bisa banget sih. Contoh-contohnya udah ada ya. Contoh-contohnya udah ada. Jadi semoga Madrid bisa remontada. 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 Jadi Itali bukan Iya, Spanyol. itu dia. Oke. Ini headline-nya jadi nasi goreng Madrid ya. Oh, gitu. Nasi goreng Madrid. Bukan Bang Deklan menggoreng nasib Madrid bukan. Nah, itu dia. Nasi goreng Madrid, rice cook Madrid. Oh, itu rice cook dia. Madrid. Rice cook Madrid. Keren. Oke, daripada kita menggoreng-goreng Madrid, selanjutnya aja kita ada throwback final 2010 nih. Wih. Dimenangkan oleh Inter Milano. Gimana Pak? Defensive team tapi ketika counter attack Punishing banget. Nah, itu dia counter attack-nya menggila, gol Sadis. keduanya juga ya kan cepet banget tuh kan, langsung kelabakan. Ya ini harus bertanyakan oleh si Harry Kane apakah dia kemarin peluang bagus banget depan gawang tapi ternyata ya kan meleset. Jadi sebenarnya FC Bayern kemarin sebenarnya harusnya bisa mengamankan leg 1 ini gitu ya dengan mudah sebenarnya, tapi ternyata di home ya udah kecolongan sih, serba kecolongan aja udah semua, dan golnya Lautaro kelas. Masa di kotak penalti masih mikirin bola di slice. Iya, Gila yang tuh. gol pertama itu Yang- juga iya. first touch-nya Thuram, dia gak dari di depan tiba-tiba ngeflick ke belakang udah ada Iya. Lautaro. Itu Iya makanya. kelas Dan itu banget boleh di sih. slice gitu. Aduh, gila. Biasanya kan power aja kan orang kan. Iya. Itu benar-benar langsung ya itulah. Kenapa dia dihargain katanya 125 juta pound sterling musim depan ke Arsenal katanya juga. Oh gitu, ke Arsenal. Yang minat banget Lautaro ya Pak ya? Lautaro. Kita lihat. Lautaro Iya kan? Martinez. Gimana Mir? Munchen tanpa Musiala juga semalam. Dan Iya. juga Davis juga cedera. Tapi sebenarnya dari permainan gak terlalu ngaruh ya karena banyak banget peluang yang Munchen Banyak. bikin. Olise berapa kali, Harry Kane tiang, Sane, Guerrero. dan ujung-ujungnya Muller ternyata. Yang Ya. Malah dia lagi ya. Malah dia Super gawang, sub. depan gawang itu Muller banget tuh kayak gitu. Ya gue udah pernah bilang beberapa kali ya, gue berharap Munchen bisa juara sih di UCL ini karena secara komposisi tim menarik, permainannya menarik, tapi ya Inter nih emang terkenal kan efektif ya. Mm-mm. Dan ya terbukti semalam efektivitas mereka sadis sih. Lautaro sama Thuram udah benar-benar bisa banget ngobrak-ngabrik Munchen, dan ya leg 2 bakal seru juga sih. Betul. Oke. Masih Dan- terbuka banget. Ya, dan juga reflektif kepada performanya di Serie A nih, Inter nih. Dengan Serie A juga di peringkat atas, kemudian Champions League juga kemarin solid lawan Bayern, counter attack-nya. Apa sih Pak yang Bapak lihat secara taktik mungkin atau di luar itu Inter Milan kesuksesannya sejauh ini? Sebenarnya mereka solidnya ya udah berapa musim ya sebenarnya. Jadi meneruskannya itu continuity-nya mereka tuh luar biasa sebenarnya, dan memang para pemain yang kalau kita punya Inter sebenarnya filosofi dari manajemennya sendiri juga akhirnya ngembaliin semua yang tadinya sempat agak sedikit goyang nggak jelas kayak AC Milannya sendiri gitu ya. Tapi akhirnya mereka sekarang mempertahankan bahwa mereka mensahkan bahwa mereka harus ada berada di papan atas, dan itu aja yang udah dikerjain pemain-pemainnya. Scoutingnya bagus, terus gimana caranya untuk determinasinya mempertahankan gaya permainan mereka tinggi gitu kan. Jadi memang Inter sebenarnya kan kelihatan kalau main dari awal bukan tim yang kayak bikin bahaya langsung gitu ya gitu kan, tapi mereka benar-benar bisa lihat kesempatan sekecil mungkin sih. Itu sih kalau melihat saya dari benar-benar gaya permainan mereka udah menjadi DNA mereka. Dan rataan pemainnya tuh kalau nggak salah yang tertua juga Inter. Pengalaman Tapi jadi ya. pengalamannya ya terbukti dari itu cara mainnya, walaupun mereka nggak dominate 90 menit tapi ya hasilnya selalu berbicara, dan ini 2-1 nunjukin itu sih. Itu kelasnya Inter di situ. Karena kan 2 tahun lalu kan juga tembus final kan lawan City. Jadi ya mungkin musim ini bukan berarti mereka nggak bakal masuk final lagi sih. Ya. Bisa banget masuk final. Kita tunggu pertandingan selanjutnya, tapi kita juga akan update nanti di episode ini ya, hasil dari pertandingan 2 sisanya. Tapi mungkin prediksi sedikit untuk Dortmund dan Barca, Pak? Barcelona. Ya. Kalau Aston Villa dengan PSG? Itu seru sih sebenarnya sih. Seru. Itu seru. Cuman kalau ngeliat dari PSG mainnya kayak kemarin lawan mereka menyingkirkan Liverpool, mereka ngajarin benar-benar cara
menguasai dua leg tersebut di Anfield atau di kandangnya PSG, Aston Villa pasti kesulitan. Tapi tentu saja di Villa Park kayaknya mereka akan coba berbuat something, ya kan. Kalau kita lihat juga pemain-pemain Villa pun juga sekarang lagi bagus banget di Premier League. Dan ya kita lihat, tapi saya tetap jagoin PSG sih, karena pengen lihat kalau nantinya semifinalnya PSG lawan Barcelona kan. Bener gak sih Satu bracket kayaknya. Bracket ya, kayaknya. Satu bracket. Gue juga ngeliat PSG emang mainnya musim ini kompak banget dibandingin di era Mbappe. Udah bener-bener beda banget. Dan mereka udah juara. Dan mereka udah juara di League One, jadi harusnya udah lebih fokus ya di CL kan. Udah jauh Jadi banget lama. tapi Aston Villa juga Unai Emery kan DNA Eropanya luar biasa kan. Betul. Jadi ini udah nggak bisa dianggap remeh juga. Aston Villa udah nyampe di titik ini, materi pemainnya top semua, jadi bakal lebih menarik sih PSG Aston Villa ini. Kalau Dortmund Barcelona sih harusnya Barcelona lolos dengan cukup mudah kalau menurut gue. Ya, Karena harusnya, Dortmund di Bundesliga juga lagi susah payah. betul. Walaupun ada siapa? Adeyemi ya. Adeyemi. Tapi masih kurang ya. Masih kurang. Ya memang agak kurang solid si Dortmund di musim ini ya. Oke, dari Italia kita akan meniru seorang Mario Balotelli. Tapi kita nggak akan niruin kebenakalannya nih. Keberingasannya, kebandalannya kita nggak niruin. Kita cuma niruin dari Italia, dia kehijrah ke Inggris Raya. Di mana ada momen yang menarik, di mana ada pemain muda yang melakukan debut di usia 15 tahun. Uniknya, dia debut dengan tanpa sponsor di jersey-nya. Jeremy Monga, 15 tahun, dikasih main oleh Ruud van Nistelrooy di Leicester City, Pak. Iya. Gimana nih, Pak? Seorang yang ternyata debutan termuda Leicester City. Tapi di Premier League dia nomor 2. Karena pemain Nwaneri. Nwaneri nomor 1 tahun 2022 silam gitu. cuma beda berapa ratus hari lah ya. Iya. Sebenarnya ini kenapa jersey-nya Polos juga karena kan ditanya waktu itu kan dia kan mau jersey sponsor nggak gitu, mau nggak enggak gitu. Oh, Monga. Ya Allah. Monga. Iya aja deh. Mau nggak? Iya saya mau nggak. Ikut aja. Nggak mau, pakainya yang polos gitu. Nggak bercanda karena Leicester punya sponsor crypto dan akhirnya aturan dari Premier League menyatakan bahwa masih underage gitu ya, masih anak-anak ini, masih teman-temannya 15 tahun tuh. Porski Football Academy. Iya, U16. 15 tahun loh. Ngapain kalian 15 tahun loh gitu kita ya. Iya, baru masih SMA. Dia udah main di Premier League lawan kemarin siapa, Leicester kalah Newcastle loh, luar biasa. Ya, Ruud van Nistelrooy bisa mempercayakan seorang pemain 15 tahun tuh nggak ngerti lagi gitu ya, salut apakah memang sudah lost gitu di musim ini, udah pasrah akan turun gitu kan. Tapi saya ngeliatnya gaya mainnya sekilas lihat highlightnya sebenarnya kayak Jeremy Doku. Model dribble cari-cari kelengahan back, bisa dilewatin cepat gitu. Tapi dia main dua kaki, bisa main di kanan, main di kiri. Prospek yang sangat luar biasa sih. Model-model kayak gini harusnya di Brighton sih. Oh iya benar, main mulu pasti itu. Tapi salut ya, 15 tahun main di Premier League. Mungkin karena Leicester juga kayaknya udah hampir pasti degradasi juga. Betul. Jadi Ya, nggak ada salahnya. Peringkat 19. Nggak ada salahnya buat coba-coba pemain muda kan. Dan ini 15 tahun sih gokil. 15 tahun, umur 15 kita lagi ngapain ya ini? Saya lagi persiapan ujian nasional tuh kayaknya. Iya, lagi kayak gitu dia udah main di Premier League. Tapi ini tanpa sponsor sih unik ya. Kayaknya kalau di Liga 1 bakal kejadian ya sih Pak, tapi kalau di Liga 1. Nggak peduli, yang penting pakai aja lah. Kalau di sana sampai memperhatikan itu, kita aja nggak ngeh ya gitu. Maksudnya benar-benar pas lihat beritanya gitu di X gitu, baca, oh ternyata benar gitu perkiraan gitu. Tapi sampai dipikirin sampai di situ bagaimana menjaga semuanya untuk supaya pertumbuhan pemain itu ya udah original mungkin lah. Dari proteksi ini, dari proteksi itu juga mungkin kalau dari sisi bisnis sendiri Pak, apakah ini mungkin damage ke si brandnya si crypto tadi, atau mungkin ke Leicester City-nya
Gimana nih Pak kalau secara bisnis? Kalau lihat dari sisi brandnya, harusnya brandnya malah support ya, karena dia merasa bahwa sebenarnya hal-hal positif ini untuk bisa development, terus kemudian edukasi ya kan, itu yang paling penting juga buat pemain sih. Tapi mereka nggak memaksakan sesuatu yang salah juga, karena memang kalau di Eropa khususnya semuanya di dunia profesional sepak bola under 18 gitu ya, sebenarnya untuk profesional under 17 masa batasnya di situ memang semuanya masih harus ada aturan FIFA yang menyatakan bahwa orang tua tuh tetap harus bahasanya adalah safeguarding untuk dari sisi anak-anak sampai menuju ke dewasa gitu, karena di luar sana betul-betul mental psikologi para atlet itu diperhatikan sedemikian, nggak cuma atlet sebenarnya, jadi kan kehidupan normal-normal aja ya kan, tapi buat pemain sepak bola ataupun atlet memang diperlukanlah hal-hal seperti ini. Meskipun sih tadi ya Jeremy Monganya mungkin juga nggak tahu juga gitu kan sebenarnya dia pakai atau enggak, kayak gitu, main-main aja yang penting gitu. Tapi ini yang penting jersey-nya ini pasti harganya nggak tahu deh berapa tuh, udah berapa ratus ribu pound pasti kan. Oh iya. Kalau di jual nih. Jual ya. Berarti cukup penting juga ya Pak bagi brandnya untuk awareness dengan restriction dari usia tadi ya Pak. Betul. Mir, umur 15 tahun dimasukin Ruud van Nistelrooy. POV kalau lu jadi Jeremy Monga, Mir. Ceritanya lagi dibangun cadangan ceritanya. Enggak, ntar dulu lagi dibangun cadangan ceritanya jadi Monga. Oke. Bilang pemanasan dulu. Kan Ruud van Nistelrooy deh, silakan deh. Oke. Ceritanya lu ini nih, Ruud van Nistelrooy. Saya coach. Gitu. Bahasa Belanda main, ceritanya. main. Bahasa Belanda, bahasa dia main di Inggris dia. Ngapain pakai bahasa Belanda? Mau nggak? Nah, gitu. Mau mainnya? Mau main nggak? Mau nggak? Nggak lu masuk. Siap. Langsung main sih. Langsung main. Kaget dulu dong pasti. Gitu kan. Iya sih. Tapi skor udah 3-0. Tetap mau main atau nggak usah? Main. Pardi gitu. Nggak ada pressure. Nggak ada pressure. Tergantung, kalau si Jeremy Monga nanya dulu ke itu, ini patungannya full nggak? Patungan lapangannya, karena main di kandang soalnya kan, jadi fun football ya jadinya deh. Sayang sekali harus mungkin mixed feeling ya. Dia happy tapi sekaligus aduh timnya kalah nih, jadi mau excited gimana nanti ditanyain pers conference gitu kan Pak. Buat dia sih kayak main itu juga, apa dia kalau di itu player karir gitu. Oh iya, karir mode. Career mode. Iya. Oh ya, kalau di career mode kita jadi manajer kan suka ada objektif mainin pemain muda kan. Nah, ini Van Nistelrooy mungkin udah side quest nih. Iya, udah side quest. Iya. Nah, kalau Jeremy Monga mungkin mixed feeling ya setelah debut. Nah, ini ada yang mungkin sedih nih Pak. Masih di Inggris kita, tapi kita akan bahas soal Kevin De Bruyne dan mungkin counterpartnya di Jerman, Thomas Muller nih, yang dimana musim ini akhir musim akan dilepas klub masing-masing nih. Berakhirnya romantisme Thomas Muller dan KDB. Gimana nih Pak? Dua legend sepak bola dunia ya. Legend. Sayangnya nggak bisa mengakhiri di klubnya ini karena mereka punya betul-betul jasa yang luar biasa, achievement yang top banget, awards yang kalau kita lihat nggak tahu lagi jumlah pialanya di rumahnya, medali-medali pribadinya, man of the match-nya, berapa gol, berapa bola yang dibawa ke rumah. Tapi ya inilah sepak bola profesionalnya, juga mungkin permintaan juga dari kedua pemain juga kita nggak pernah tahu juga kan, karena mungkin ada faktor-faktor yang kalau kita katakan mungkin juga mereka mau mencari sesuatu side business yang terakhirnya untuk bisa melanjutkan karirnya sebagai manusia biasa gitu kan. Ya contoh-contoh yang lain, Arab Saudi, US segala macam tuh menjadi salah satu contoh yang udah dibuktikan oleh Ronaldo dan Messi gitu kan. Jadi ya salut buat mereka untuk bisa bertahan lebih lama, dan ya kalau kita lihat tetap aja menantikan apakah keputusan akhirnya akan seperti apa, ya kan? Iya, dua legend ya. Apalagi Muller itu dari World Cup 2010 udah lama banget, dan Top scorer lagi dia dulu. top score. Jadi emang apalagi juga De Bruyne di City, dia mungkin awal dicap flop tapi Di mana flopnya itu, Mir? Hah? Di flopnya di mana dia? flopnya Di klub Chelsea. oh di Chelsea. Nah, tapi musim pertama gitu. dia masih Oke lah ya. agak sosok. Iya, sama salah dulu tuh. Masih ya. agak Iya. sosok. Terus sama Pep. Kemana dulu? Ke Wolfsburg ya? Wolfsburg, baru dia dibeli City baru ini. Dan semua trofi dua-duanya nih udah punya, dari treble pun punya ya kan, jadi udah lengkap, jadi udah, apalagi De Bruyne mau dibuatin patung di Etihad juga kayaknya juga deserve lah
buat dia. Dan dia gue ngeliat juga pembahasan pandit luar negeri, dia udah masuk kategori pembahasan Gerrard, Scholes, Lampard, top 3 midfield di Premier League. Nah, Kevin De Bruyne ini udah masuk pembahasan itulah, bahkan mungkin bisa di atas tiga ini gitu, karena kalau lu ngelihat semua golnya De Bruyne gak ada yang jelek sih ingat gue, ya kan. Jadi ya tapi kayaknya sih paling ke Arab, ke US, tapi ya udah 10 tahun lebih mereka berdua udah keren banget sih. Kalau kita ngomongin Muller, tadi kita De Bruyne, sekarang Muller 25 tahun di Munchen, 33 trofi, Pak. 25 tahun, gokil. Seberapa besar nih sosok seorang Thomas Muller, dan mungkin kalau kehilangan dia mungkin akan ada sebuah lubang yang lubang yang ada yang terbuat di klub Bayern Munchen nih, selain di lapangan mungkin juga di luar lapangannya nih, karena karakter beliau yang unik dan humoris, dan juga mungkin dicintai oleh para fans. Ini kayak semacam apa ya, pemain yang boleh dikatakan gaya main di luar lapangannya itu benar-benar kayak menjadi sebuah hal yang harus dijadikan contoh buat pemain-pemain sekarang sih. Dia benar-benar seorang pemain yang jadi glue gitu ya, menjadi penyebatan pemain Munchen senior dulu sama pemain-pemain muda ya kan, era-eranya Coman, terus kemudian Sané dan segala macam, dan bahkan sebelumnya juga. Nah, posisinya juga bisa you name it, lo mau mainin gue di mana aja bisa-bisa aja gitu kan gitu. Meskipun makanya dia agak bungkuk ya gitu, keberatan piala. Aduh. Ya, itu jadi benar-benar seorang pemain yang luar biasa. Apapun bentuknya, meskipun stamina-nya mungkin udah nggak prima seperti dulu, pelatih-pelatih mau di Bayern ataupun di timnas mungkin membutuhkan dia buat jadi mentoring. Jadi ini salah satu pemain yang kita harapkan dia terus berlanjutkan ya gitu, nggak seperti Klose ya, kayak misalnya kan begitu udah hilang langsung hilang gitu. Karena saya yakin personality dari Thomas Muller sangat dibutuhkan di dunia sepak bola sih gitu. Kita harapkan dia akan menjadi pelatih, ataupun ya setidaknya dia biasanya kalau di FC Bayern akan jadi eksekutifnya klubnya. Perka dan teman-temannya. Kemudian kita tahu Muller juga katanya ada rumor bahwa dia tidak diperpanjang karena efisiensi, Pak. Istilahnya kalau anak sekarang di layoff katanya. Mungkin ada sedikit Bayern menabung untuk mendapatkan Florian Wirtz, Pak. Mungkin. Beda karakter. Beda sih, jauh sih. Kayak Muller gak ada yang setipe sama dia sih. Kalau sekarang susah itu dia. Florian mirip sama si Musiala banget. Mirip banget. Muller kan poacher ini kan, kayak golnya semalam lah, itu Muller banget tuh. Olise, Musiala, Wirtz. Rebutan tuh bola tuh. Iya tuh. Oke. Itu kita sampai pada segmen terakhir, yaitu segmen pro dan kontra, di mana saya akan melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang akan diadu argumennya oleh Pak Andika dan Mas Emir. Langsung ke pernyataan nomor 1. Andai mengganti pelatih, hanya Zidane yang pantas melatih Real Madrid maksudnya. Pro atau kontra? Hanya Zidane. Zidane. Zizou. Enggak sih, gue kontra sih. Siapa kira-kira? Ya gak cuman Zidane sih, tapi masih banyak lah pelatih lain. Tapi mungkin kayak Xabi Alonso gitu kayak bisa, atau kayak misal Jurgen Klopp mau ngelatih Madrid kayak masih bisa juga. Jadi nggak cuman Zidane sih menurut gue. Tapi dengan trofinya dia ya asal dengan CV yang oke, bisa-bisa aja sih. Fresh graduate enggak ya berarti? Enggak, jangan yang fresh grade, yang udah ada experience-nya. Gimana, Pak? Pro lah. Pro, oke. Karena boleh dikatakan demi kepentingan konten ini. Enggak, sebenarnya ada romantisme yang belum selesai. Iya benar. Zidane ini, karena memang boleh dikatakan dia ya berbagai alasan kenapa dia tiba-tiba juga tidak mau melatih lagi gitu kan. Terus ini membuktikan ya the debate of between MJ atau LeBron atau Kobe segala macam tuh terus berlanjut. Nah, biar dibuktikan aja kalau misalnya dengan keadaan seperti ini Zizou ini akan seperti apa kalau dia melanjutkan lagi di Madrid. Jadi untuk sementara kayaknya kalau mikir-mikir siapa nih pelatih yang akan pantas gantiin Don Carlo gitu kalau dia ke Brazil ya, gosipnya kan ya.
saya setuju sih kalau Zizou untuk sementara ini, Zidane untuk bisa meneruskan lagi, kembali lagi dikasih kesempatan. Sehebat apa dia dengan generasi pemain-pemain yang udah baru ini gitu ya, meskipun ya tetap aja gitu gampang lah harusnya sebenarnya megang Real Madrid dengan pemain-pemain seperti ini gitu. Jadi pro Pro ya Pak. Oh, Tapi kalau gue pengennya ngelihat justru Zidane ngelatih tim selain Madrid. ya. Kira-kira bisa nggak tuh dia ngelatih tim selain Madrid yang mungkin apa Mer? PSKC Cimahi. ya nggak usah bisa jauh-jauh aja. dong. Misal MU deh, misal Oke, MU MU. gitu, kayak kan pengen lihat aja. Gitu. Janganlah. Siapa tahu gagal juga. Terbagus. Gagal Kasihan juga. di sana. Kasihan sih. Udah botak, tambah botak. Oke. Seperti Zidane kita akan masuk ke lorong waktu di mana kita akan masuk ke pernyataan kedua. Bayern Munchen kesulitan mencari pemain yang akan menggantikan Thomas Muller. Pro atau kontra? Tadi kita udah sempat bahas sedikit tapi mungkin detail nih sekarang. Nih, gue lagi. Boleh. Kontra sih. Karena itu kayaknya di tipe permainan Bayern sekarang kayaknya nggak perlu pemain kayak Muller ya, kayak bahkan kayak Musiala atau yang lebih bisa buka ruang pegang bola kayaknya bisa dicari sih. Jadi kayaknya nggak bakal terlalu kehilangan. Jadi kontra. Kontra. Oke, gimana Pak? Emir kontra tadi. Pro lagi lah. Pro lagi. Abaikan tadi sesi yang saya Tapi sebenarnya kalau bisa bicara sekarang masalah dari sisi sepak bola yang udah jauh lebih pragmatis ya, kita menyebutnya kan sebenarnya lebih ke sana gitu. Memang semacam ada membuat sepak bola gaya lama tuh pemain-pemain seperti Thomas Muller memang kayak nggak dipakai gitu jadinya. Karena memang ya kita melihat bahwa semuanya energik, mereka harus bisa main di semua posisi. Entah itu kembali lagi sekarang lagi doyan lagi 3 back gitu kan, kembali lagi apakah memang nanti di depannya memang ada murni target man lagi ya kan. Model-model seperti ini we never know karena memang sepak bola seperti mereka dinamis sekali bergeraknya. Jadi memang ya, we never know masalah dari sisi efisiensi Bayern, terus kemudian juga mungkin di akademinya juga pemain-pemain mudanya juga pushing really hard, mereka banyak sekali mau pakai juga pemain-pemain muda dari FC Bayern juga. Jadi ya itu dia, saya melihatnya masih pro lah. Masih pro ya. Oke. Oke, kita lanjut ke pernyataan terakhir. Sudah siap? Siap. Oke. Langkah Federasi Sepak Bola Brasil melarang Memphis Rule atau dua kaki berdiri di atas bola seperti freestyler Pak, ya. Demi asas fair play yang sudah benar. Dilarang ya itu ya. Memphis Rule ya. Memphis Depay. Depay. Oh, Depay. Karena Memphis Depay begitu dia. Oke. Jadi udah pasti dilarang. Udah pasti Federasi Sepak Bola Brasil Di melarang. Liga Brasil aja Ya, ya. Brasil. Dan sempat kemarin kalau nggak salah Rainbow Flick juga itu di Eropa kalau nggak salah di Bundesliga. Pro atau kontra? Saya dulu deh. Boleh, silakan Pak. Kontra lah. Kenapa Pak? Brazil, come on lah. Iya. Samba. Joga Bonito. Yo, semua jadi memang semua skill-skill mereka bilangnya katanya street sepak bola lahir dari street, kenapa masih harus dibatasin gitu ya. Jadi pemain-pemain ini kan punya satu kemampuan yang di luar nalar. Jadi itu kembali lagi mereka harus berekspresi. Apapun bentuknya sebenarnya kan itu bukan masalah respect boleh lah gitu. Kalau misalnya mau ngambil dari sisi masalah jangan dilarang seperti itu, tapi kalau misalnya mau pakai itu harus ada punishment ya, misalnya kartu kuning ataupun terlihat dari sisi bagaimana jalannya pertandingan saat itu misalnya. Kalau misalnya di Afrika waktu itu kalau kita lihat ada satu istilah lupa saya namanya apa, tapi semacam kayak apa ya, snowboating gitu kan, kayak ngeledek-ngeledek yang benar-benar yang lebih parah lagi dari itu gitu. Itu untuk memberikan efek dari sisi pressure kepada lawan juga, kayak bullying on the field gitu. Kalau timnya udah benar-benar kalah, dia dominate gitu, terus dia benar-benar kayak melakukan skill yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau Brazil come on lah gitu, maksudnya ya aja satu hal yang nanti sepak bola nggak asik lagi gitu ya. Atau jangan-jangan mungkin kalau menurut saya satu pertandingan satu bola kayaknya deh di Liga Brazil. Jadi takut rusak di. Itu Neymar kemarin juga sampai komen kalau nggak salah di Oh sosmed. iya, apa katanya? kayak, Oh ya. Dia Dia nelpon sih. kontra. Dia fit call sih, nanya kan. Dia komen tuh di sosmed kayak ya konyol lah kata dia kayak gini ya. Emang konyol sih ya, kayak masa
apalagi Neymar kan pelopor-pelopor R3 puter-puter kan. Wih, R3 iya. puter-puter. Jadi ya yang kayak gini dilarang-larang sih konyol sih ya. Apalagi ya itu tadi di Brazil yang filosofinya freestyle, pas freestyle dilarang gitu. Jangan kayak negara-negara inilah yang enggak udah itu maksudnya. Ya pokoknya saya kontra. Tapi mungkin juga tadi lanjutin Pak Dika, mungkin ya ketika menit akhir mereka melakukan itu mungkin bisa jadi pelanggaran itu. Betul. Kan makanya dilihat dari scene-nya aja. Ya. Misalnya lagi nggak mungkin lah para pemain tiba-tiba di awal pertandingan langsung ya ketinggalan 2-1. Oke, Brit kick off pakai 2 kaki. Iya, nah ya itu emang ngeselin kalau kayak gitu. Oke, semua krunya sudah berdiri kita mah. Kalau begitu kita akhiri episode 9 dari Top of the League. Terima kasih telah menonton Sobat Akurasi TV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode 10 The Playmaker number 10. Let's go.